salam dan bahagia. Semuanya semangat ya. Itu lebih bersemangat untuk mengawali pembelajaran hari ini. Kita merayakan yel-yel Stamaka terlebih dahulu. Siap? Siap. Stamaka Bisa. Stamaka Hebat. Stamaka Luar biasa. Stamaka. Bisa. Hebat. Luar biasa. Oke, silakan duduk. Untuk mengawali pembelajaran akan saya absen dulu. Ada ya? Aisyah, Sakir, Anissa Ayu, April, Aswan. Kita doakan semoga yang sakit segera sembuh ya. Materi hari ini melanjutkan tentang kecerdasan artifisial. Jadi kecerdasan artifisial itu yang kalian kenal dengan AI, artificial intelligence. Nah sekarang AI itu sudah diserap ke bahasa Indonesia, menjadi kecerdasan artifisial. Jadi mulai hari ini penggunaan bahasanya tolong ditata lagi ya. Jadi kalau yang sudah berbahasa Indonesia, tolong menggunakan yang sudah diserap ke bahasa Indonesia. AI ini sudah diserap ke bahasa Indonesia menjadi kecerdasan artifisial, atau kalau disingkat KA. KA, kecerdasan artifisial. Sebelum belajar, ingin saya tanyakan dulu, ini kabarnya baik-baik saja semua ya? Ada yang punya kepikiran tentang di rumah, tentang pacar, tentang apapun masalah itu? Ada apa enggak? Kalau seandainya ada itu tolong diparkir dulu. Semua ruwet di otak tolong diparkir dulu. Sekarang kita belajar. Oke, siap ya untuk belajar? Siap. Materi pelajaran kita hari ini adalah rekayasa prompt untuk kreasi konten. Nah, ada yang masih ingat prompt itu apa? Rangkaian kata-kata. Oke. Apa lagi? Prompt itu apa? Perintah. Oke, perintah boleh. Terus apa lagi? Kita punya ide? Di otak dikeluarkan semua. Jangan sampai kita kalah dengan KA. Kita lebih hebat daripada KA. Prompt itu apa? Prompt itu bisa juga diartikan sebagai arahan kepada KA untuk menghasilkan sesuatu. Jadi kalau kemarin tugasnya kan membandingkan antara output yang dihasilkan oleh ChatGPT dan output yang dihasilkan oleh Gemini ya. Kira-kira itu ada bedanya enggak? Banyak apa enggak? Prompt-nya sama apa tidak? Prompt-nya sama. Bedanya banyak. Nah, menurut kalian, oke, kelompok sini, menurut kalian perbedaannya di mana? Outputnya, penjelasannya lebih rinci di GPT dibandingkan dengan sini. Yang sini menemukan perbedaan sama ya, lebih detail. Kemudian yang sini sama? Yang sebelah sini ada pendapat berbeda? Di GPT gimana? Di Gemini gimana? Panjang pendeknya jawabannya. Oke. Terus sebelah sana lebih formal. Nah, oke. Itu yang kalian temukan ya. Nah, sebenarnya semua kecerdasan artifisial sebenarnya sama karena ChatGPT, Gemini dan kecerdasan artifisial yang lain itu dia tidak berpikir layaknya manusia. Dia hanya memprediksi token itu istilahnya kecerdasan artifisial ya, untuk mengambil data itu namanya token. Dari satu prompt yang kalian berikan, token yang dikeluarkan kepada kecerdasan artifisial itu bisa ratusan atau bahkan ribuan untuk menjawab, untuk bisa menghasilkan output. Nah, bagaimana hasilnya supaya sama? Nah,
supaya hasilnya sama atau paling tidak itu mendekati ekspektasi kita, maka di sini kita akan belajar rekayasa prom. Jadi promnya itu bisa kita rekayasa. Nah, nanti di iron materi ini ada yang namanya zero prompting dan few shot prompting. Nah, itu untuk yang mengarahkan kecerdasan artifisial supaya bisa memberikan jawaban yang sesuai ekspektasi kita. Pernahkah kalian membuat konten berupa gambar, video dari kecerdasan artifisial? Pernah ya? Contohnya seperti ini yang sekarang lagi trending di TikTok, di IG, di apapun itu platformnya, ini kan lagi tren. Kita hanya tinggal memberikan foto, upload foto, kita berikan prompt, kemudian jadi seperti ini. Nah, pertanyaannya, karena kan kalian menjawabnya sudah pernah. Promptnya itu kalian buat sendiri atau kopas dari medsos? Kopas. Ya, kamu kok jujurin namanya jujur ya. Nah, kalau kopas ya memang enak, tinggal copy kemudian tinggal kita paste gitu aja sudah jadi seperti ini ya. Nah, yang saya harapkan nanti kalian itu tidak hanya sekedar kopas dari sumber yang lain, kalian bisa membuat sendiri promptnya. Ini kan kita materi kita hari ini kan rekayasa prompt. Nah, di prompt itu memang bisa kita rekayasa untuk menghasilkan seperti ini. Nah, untuk kecerdasan artifisial yang bisa menghasilkan menghasilkan suatu produk, mau foto, video, atau lagu, itu disebut dengan kecerdasan artifisial generatif. Kecerdasan artifisial generatif merupakan cabang dari kecerdasan artifisial yang berfokus pada pembuatan konten. Ini ya kata kuncinya. KA generatif itu adalah berfokus pada pembuatan konten baru. Ini KA generatif. Nah, bagaimana bisa KA generatif ini menghasilkan output atau konten baru seperti yang kita minta? Nah, KA generatif itu bekerja dengan cara mempelajari pola dan struktur data besar atau big data sehingga mampu menghasilkan output yang menyerupai data aslinya. Jadi kita berikan foto kita, kalau prompt kita bagus, hasilnya itu pasti persis dengan wajah kita. Kalau promptnya agak kurang atau agak melenceng, pengarahannya salah, pernah menghasilkan foto yang agak aneh? Iya. Kayak jauh banget dari wajah kita gitu ya. Nah, itu kalau kalian dari kopas. Karena apa? Kalau dari kopas itu dia prompt itu berhasil untuk proyeknya dia. Ketika diterapkan ke fotonya dia, berhasil persis. Nah, kalau kalian kopas saja, dipaste langsung di Gemini, kemudian kalian kirim, ya hasilnya beda. Kenapa bisa beda? Kenapa bisa berbeda hasilnya dengan prompt kopas itu? Padahal saya yakin prompt itu jika dipraktekkan oleh orangnya pasti berhasil persis. Kira-kira kenapa? Ya, karena beda orang, beda wajah. Wajah saya dan wajah Vika itu kan berbeda. Wajah saya lonjong, wajahnya Vika agak bulat. Nah, kalau promptnya saya ini lonjong, tak kopas ke wajahnya Vika, wajahnya jadi lonjong. Wajahnya jadi lonjong kan nggak persis jadinya. Itulah penyebabnya. Nah, jadi nanti saya harapkan nanti kita untuk beberapa menit nanti kita akan coba praktekkan gitu ya. Kita praktekkan gitu. Kita praktekkan untuk membuat prompt rekayasa ini sendiri, tidak perlu kopas. Nah, KA generatif ini secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama GPT yang banyak kalian gunakan ini. GPT itu singkatannya Generative Pre-trained Transformer. Ini menggunakan arsitektur transformer untuk memahami konteks,
dan menghasilkan teks yang natural. Jadi intinya kalau GPT itu menghasilkan teks, bisa untuk membuat artikel, bisa membuat proposal usaha atau meresume. Jadi kalian nggak pernah membaca buku, kalian minta saja kecerdasan artifisial itu buatkan resume dari buku ini. Yang penting promnya benar. Kalian tidak perlu membaca isi buku, pasti dibuatkan resume. Karena tadi KA generatif itu mempelajari struktur data besar yang ada di internet, yang ada di dunianya internet dan dunia nyata itu hampir sama. Yang membedakan kalau dunia nyata itu bisa ditemok, kalau dunia maya itu tidak bisa ditemok. Nah, intinya apa? Dalam menggunakan kecerdasan artifisial, apapun platformnya, ini kalian tetap harus menganalisa dan mengevaluasinya. Jangan apapun hasil KA langsung kalian anggap benar. Tidak. Saya pastikan hasilnya tidak 100% benar. Nah, yang membedakan manusia dan kecerdasan artifisial itu yang pertama karakter, yang kedua empati, yang ketiga kemampuan berpikir kritis. Ini yang tidak dimiliki oleh kecerdasan artifisial. Kalau ingin bersaing di era sekarang, harus pintar melebihi kecerdasan artifisial atau otot-ototnya kuat melebihi bulldozer. Pilihannya ya. Kalau kalian biasa-biasa saja, dihabisi oleh kecerdasan artifisial. Lalu bagaimana kita ini menyikapi perkembangan kecerdasan artifisial yang sangat luar biasa? Isu etika yang utama itu adalah plagiarisme dan hak cipta. Apapun konten yang kalian hasilkan, tidak bisa kalian klaim hak ciptanya bahwa itu milik. Yang ketiga, transparansi penggunaan. Nah, jika kalian menghasilkan konten hasil dari KA, kalian wajib transparan dalam menggunakannya. Misalkan mau diupload di medsos ya, tetap foto itu harus kalian bawa. Kalau yang di Gemini itu ada watermarknya, logo Gemini. Itu transparansi penggunaan. Jadi itu hasil dari Gemini, bukan dari kalian. Jadi yang pertama, KA generatif itu harus mampu meningkatkan kualitas pembelajaran dan pemahaman. Yaitu tadi KA itu digunakan untuk alat bantu, hanya membantu proses belajar. Hasilnya tetap kalian yang harus menentukan sendiri. Kemudian pengembangan keterampilan abad 21. Kemudian privasi dan keamanan data. Ini yang materi yang telah kita bahas yang minggu lalu, bahwa dalam penggunaan KA kalian harus hati-hati dengan data pribadi kalian masing-masing. Karena sekali kalian memasukkan data di KA, di kecerdasan artifisial manapun, bisa jadi datamu disimpan. Misalkan gini, perkenalkan nama saya Zahrotus Sinta, NIK saya sekian, kamu boleh jerat, kamu kirim buat kita jadi. Pasti dijawab, terima kasih Anda telah bergabung bersama ChatGPT. Kemudian saya iseng-iseng masuk ke ChatGPT, berikan data tentang Zahrotus Sinta. Ya sudah, diberikan namanya Zahrotus Sinta, NIK ya. Itu kalau NIK, kalian nomor rekening, kalian sampai password. Makanya dalam penggunaan KA cukup berikan data umum, jangan pernah memberikan data yang begitu spesifik, berbahaya. Oke, next, pengembangan kebijakan yang jelas. Nah, ini sudah berhubungan dengan pemerintah kalau kita di sekolah, karena kita di sekolah ini kan penggunaan HP kan juga ada kebijakannya ya. Bahwa kalau memang tidak dibutuhkan HP-nya harus dikumpulkan di depan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kalian tidak berproses, hanya mengandalkan hasil. Oke, materinya sampai di sini. Nanti kita akan saya coba mempraktekannya. Bagaimana tadi Pak membuat lagu? Ya, membuat lagu ya. Oke, kita telah belajar tentang rekayasa prompt untuk membuat kreasi konten pada kesempatan hari ini. Kita refleksi tentang pembelajaran kita hari ini. Bagaimana pembelajarannya menyenangkan pada ini? Menyenangkan. Dapat ilmu baru atau tidak? Iya. Oke,
akan saya tanya lebih spesifik ya. Mbak Alisa, bagaimana pendapatmu tentang kecerdasan artifisial generasi? Oh, tertarik. Ya, ternyata bahwa dengan kecerdasan itu kita mudah ya, mudah untuk melakukan membuat konten itu sangat mudah. Oke. Kemudian Mbak Marifah yang dipelajari pada hari ini apa? Ya, betul. Jadi dalam penggunaan KA ini tetap manusia sebagai kontrolnya. Kecerdasan artifisial hanya alat bantu. Karena kecerdasan artifisial ini alat bantu, maka manusia harus memegang kendalinya supaya dia ini berjalannya tidak liar. Ibaratnya mobil itu kan hanya alat bantu. Sopirnya kan tetap manusia. Mau dibawa kemana, mobilnya kan terserah sopir. Mau dibuat kenceng, mau dibuat pelan, itu kan terserah sopir. Mau nyeblung jurang, mau ke jalan yang lurus, sirotol mustaqim, kan apa jari sopir. Jadi ibaratnya gitu. Ibaratnya kecerdasan artifisial ini mobil dan kalian penggunanya ini sopir. Semuanya tergantung kalian. Mobil itu mau dibuat balapan kemanapun, mau juara mau tidak, itu terserah sopir. Mobilnya sama-sama Ferrari, yang nyopir kalian dan sopir yang profesional pasti hasilnya beda. Yang profesional tetap menang, walaupun mobilnya sama. Jadi intinya dalam pemanfaatan KA, kebijakan kita, diri pribadi kita masing-masing sangat diperlukan. Manfaatkan KA sebaik mungkin, cuma jangan tergantung dengan KA. Jangan sampai dengan hadirnya kecerdasan artifisial ini menjadikan kalian malas berpikir. Tapi dengan KA ini yang saya inginkan bahwa kalian lebih kreatif, lebih bernalar kritis dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin tidak menentu. Jadi manusia itu tetap kontrol. KA tidak akan mungkin bisa mengendalikan kalian karena KA itu tidak bisa berpikir. Kalau tidak kalian tanya dia iya, nggak akan menghasilkan output. Walaupun HP-nya digesak, kemudian di otak kalian ini aku ingin membuat lagu, ya nggak akan bisa menghasilkan kalau nggak dibuka. Atau kalian hanya bilang saja, HP aku kayak lagu, ya nggak akan bisa. Tetap promnya harus benar. Beda kalau kalian berbicara dengan teman kalian, aku galau, tolong awakmu visio, kan langsung bisa ya, langsung bisa. Walaupun saya elek-elek, pasti bisa dia langsung mengeluarkan puisi. Kalau kan tidak, harus diberi perintah dulu melalui prom. Oke, paham ya? Oke, saya kira cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini manfaat barokah. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.